Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua Revo Gilang di channel Revo Gilang tentunya. Ini gua udah nggak tahu diskusi yang keberapa, cuma ya udah lebih dari 10 lah gitu ya yang jelas ya. Dan gua pertama kali gua pengen say sorry, gua minta maaf udah 3 sampai 4 minggu belakangan ini gua udah nggak upload lagi ya karena kesibukan kuliah dan lain-lain lah gitu ya. Tapi intinya di sini sekarang gua tengah malam ini gua sangat bersyukur gua bisa kasih konten lagi dan akan segera gua upload lah setelah gue edit. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Stay tune. Oke, sekarang juga gue pengen ngebahas yang bukan saham juga, cuma berhubungan, yaitu bukan teknik atau seperti apa, bukan, tapi lebih ke arah reminder lah, pengingat dan juga sekalian motivasi ya gitu ya tentunya. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan investor di bidang saham gitu ya, yang terkaya di dunia ini itu salah satunya yang terkenal ya, khususnya dengan metode value investingnya, yaitu Warren Buffett. Warren Buffett terkenal sangat luar biasa. Beliau tuh ya kita bisa bilang secara sederhana top 10 orang terkaya di dunia yaitu ya dialah. Dan khususnya untuk kita investor-investor baik itu retail maupun udah korporat sekalipun itu pasti kenal yang namanya Warren Buffett, pasti tahu ini orang kayanya seperti apa. Terus juga buku-buku yang beredar juga udah banyak juga yang ngebahas terkait Warren Buffett dan juga quotes-quotesnya di Google. Silakan googling aja teman-teman, pasti banyak banget yang udah ngebahas tentang Warren Buffett lah gitu ya. Nah, ini ada salah satu salah satu quote dari pria berkelahiran di Omaha US. Dia itu lahir 1930, berarti udah 90 tahun berarti umurnya sekarang ya. Di 2020 udah 90 tahun. Dan salah satu quotes yang cukup terkenal yang kita mungkin juga investor ataupun trader juga sering dengar, yaitu tamaklah ketika orang lain takut dan takutlah ketika orang lain tamak, atau mungkin kalau bahasa Inggrisnya kebalik kayaknya ya, tapi intinya adalah be fearful when others greedy and be greedy when others fearful. Intinya kalau misalkan orang lain tamak, kita harus takut. Kalau orang lain takut, kita harus tamak, gitu gitu kira-kira. Nah, kita bedah dulu ya. Jadi pada dasarnya maksudnya si Warren Buffett, Bapak Warren Buffett ini itu apa sih? Maksudnya dia, kalau yang gua tangkap ya, mungkin ada orang lain yang menerjemahkannya berbeda, mungkin bisa aja. Cuma kalau menurut gua pada dasarnya gini, ketika orang tamak, misalkan contohnya kayak balon udara gitu ya balon lah, balon biasa aja lah, balon biasa, masih balon udara, balon biasa. Tamak, ketika orang lain tamak, balon ini tuh kan dipompa terus lah gitu, dipompa, makin besar dong balonnya, makin besar, makin besar, makin besar. Nah, kita justru harus takut. Kita misalkan ada orang yang menggoreng nih saham gitu ya, digoreng lagi, naikin terus harganya, akan ada suatu kondisi di mana harganya ini akan semakin meningkat. Begitu pula meningkat dan juga sampai di pucuknya. Begitu pula dengan si balon tadi ya, ketika dipompa gas, dimasukin gas terus dipompa terus, maka akan ada satu ketika elastisitas balon karetnya ini ya itu mentok, dia udah nggak bisa elastis lagi gitu, udah ada ya mentok segitu. Nah, kalau dipompa sekali lagi dia akan meledak, betul kan? Nah, itulah yang menurut gua kita tuh perlu takut akan hal itu. Ketika orang lain memompa balon ini dengan gas atau menaikkan harga saham ini, digoreng naik, nah kita harus hati-hati karena once itu pasti akan turun. Jadi nggak ada yang ceritanya saham tuh pasti naik terus, nggak ada. Mungkin helikopter way kalau kita zoom out itu iya memang bisa, tapi maksudnya secara sederhana nggak mungkin ada yang naik terus-terusan tanpa ada secondary reaction, tanpa ada turun sekalipun, nggak mungkin, pasti ada mengalami penurunan. Nah, begitu pula ketika balon gasnya ini dipompa terus, maka kita harus takut. Nah, yang mompa ini kita anggap adalah orang-orang yang tamak. Jadi ketika ada harga saham naik, dia malah ikut mompa, dia malah ikut masuk gitu, beli.
masuk lagi, ada si orang C masuk lagi, si D, si E, si F, si G, dia masuk, makin besar pompanya. Nah, kita sebagai kalau kita mengikuti Warren Buffett, maka kita harus takut, kita harus berhati-hati dan waspada. Mungkin itu kata-kata yang lebih tepat yang bisa gua terjemahkan. Berhati-hati dan waspada terkait harga saham atau balon ini, karena suatu saat dia akan meledak dan kalau harga saham berarti akan mencapai titik puncaknya dan akan drop. Perlu adanya namanya penurunan. Nah, kalau misalkan kita sedikit menyentuh ke harga ke indikator teknikal ya. Jadi kalau misalkan harga sudah, misalkan balon ini semakin besar atau harga saham tinggi sekali, itu salah satunya bisa dilihat dari, kan orang banyak yang membeli nih, banyak orang yang memompa, banyak yang orang yang menggoreng, banyak orang juga yang membeli sahamnya, demand naik. Nah, salah satunya bisa dilihat dari indikator yang namanya RSI atau Relative Strength Index. Dicari aja, mau di investing ada, di Chart Nexus ada, di TradingView ada, di online application, di sekuritas tuh, baik kita pakai desktop atau kita pakai HP gitu ya, mobile phone gitu, itu ada biasanya. RSI itu indikator yang cukup standar, indikator yang banyak digunakan orang-orang juga, khususnya trader. Di situ kita bisa melihat bahwa harga saham ini memang sudah berada jenuh beli, istilahnya overbought. Maksudnya apa ya? Karena sudah banyak yang mompa, sudah banyak yang goreng, sudah banyak yang membeli, demand-nya over gitu ya, terjadi over demand, atau kalau istilahnya di RSI itu adalah overbought. Jadi ya udah banyak aja gitu, udah jenuh beli, jadi saatnya dia untuk mengalami penjualan. Nah, orang-orang yang udah beli tadi di awal, ketika terjadi overbought, ketika dia sudah jenuh beli, maka udah ada gapnya tuh. Nah, terjadilah penjualan. Nah, orang ini udah melakukan penjualan, maka harga akan kembali turun. Nah, kembali mereda gitu. Nah, disitulah saatnya kita mulai mengoleksi kembali. Nah, itu pada dasarnya seperti itu kalau RSI. Nah, kalau misalkan tadi kan be fearful when others greedy, takut ketika orang lain tamak. Kalimat keduanya be greedy when others fearful. Jadi kita harus tamak ketika orang lain takut. Maksudnya gimana? Jadi ketika terjadi ketakutan, nah kan penjualan banyak nih, penjualan jual, orang-orang bakal jual terus. Terjadinya oversupply. Ketika orang menjual, ketika orang menjual, maka supply-nya banyak kan, oversupply. Gue punya barang, gue jual. Si C punya barang, dijual. Si D punya barang, dijual. Supply-nya banyak nih, penawarannya banyak di market. Yang belinya dikit, maka harga akan terjadi penurunan. Atau kalau kita lihat, misalkan kita lihat di indikator RSI contohnya ya, itu ketika ketika garis RSI-nya atau RSI-nya itu sudah berada di bottom gitu ya, di bawah, itu yang namanya oversold. Jadi jenuh jual, karena adanya oversupply atau ya penjualannya banyak kan, banyak penawaran, banyak penjualan. Nah, itu harga saham akan menurun. Nah, di situ Warren Buffett cenderung untuk melakukan pembelian. Warren Buffett akan cenderung untuk orang ngejual, harga lagi rendah. Nah, disitulah saatnya Warren Buffett beli. Disitulah saatnya kita beli gitu, bukan di saat harga tinggi. Karena kenapa? Ketika terjadi oversold atau oversupply, maka akan ada momen di mana dia akan naik lagi. Si saham ini, harga sahamnya akan naik. Jadi nggak mungkin dia turun terus juga kan. Pasti ada saatnya dia naik. Apalagi dalam kondisi uptrend. Dan juga salah satu tips, jadi ketika kondisinya uptrend, kita lihat, kita menentukannya gimana caranya, bebas ya untuk kondisi uptrend. Bebas, mau pakai moving average bisa, mau pakai EMA bisa, mau pakai garis yang sederhana gitu, bisa apapun itulah. Pokoknya intinya ketika kita tahu nih saham ini mengalami uptrend, terus dia telah mengalami secondary reaction, dia mengalami penurunan, RSI-nya sudah di bawah, oversold, nah itu kita bisa melakukan pembelian untuk memanfaatkan harga yang udah jenuh jual ini, karena di satu saat dia pasti akan mengalami kenaikan, apalagi dia berada dalam kondisi uptrend. Jadi paling penurunannya pun cenderung terbatas lah gitu, karena kondisi dia lagi bullish-bullishnya gini. Tapi tetap perlu kita antisipasi kalau dia ternyata tembus dari fase uptrendnya, tembus ternyata, jadi malah berbalik arah ke downtrend, atau satu downtrend lah gitu. Intinya dia berubah arah dari uptrend ke
fase lain di atas hardware atau downtrend. Nah, itu perlu kita antisipasi juga. Namun asumsinya ketika kondisi masih uptrend panjang gitu ya, maka ketika terjadi penurunan RSI berada di bawah, maka kita bisa melakukan pembelian karena sudah jenuh jual, harga di situ sudah murah. Nah, itulah intinya, menurut gua cukup sekian aja yang bisa gua bahas terkait quote yang cukup terkenal ini ya. Be fearful when others greedy and be greedy when others fearful. Jadi takut ketika orang lain tamak dan tamak ketika orang lain takut. Harga lagi murah kita beli, harga lagi tinggi kita jual. Sesimpel itu melakukan entah trading atau investing dalam pasar modal gitu ya, dalam di saham khususnya. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like juga dan komen. Kalau ada yang mau nanya atau bisa juga komen di YouTube, di comment section di bawah, atau juga bisa kalau ada yang mau nanya atau mau sharing terkait saham atau apapun itu ya tentang keuangan, ekonomi, bisa juga DM di Instagram gua di @revohasimili, atau juga for business inquiries bisa email gua di revohasimili@yahoo.co.id. Mungkin itu aja dari gua. Bye bye.